apa semalam itu bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Boleh? Oke, apa kabar semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Oh, belum luar biasa lagi. Semua. Apa kabar semua? Bersama Yesus dahsyat luar biasa. Yes. Oke, bagi kemuliaan Tuhan, puji Tuhan dapat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan dapat kita menikmati hidup baru, nafas baru pada pagi hari ini. Terima kasih semua tim, dan terima kasih juga semua bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk meneruskan ibadah pagi hari ini. Kita serahkan semua dari puji-pujian, bahkan juga firman Tuhan, kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita sama berdoa saat ini kita dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur kami atas kebaikan-Mu. Engkau sudah memberkati kami dalam keadaan selamat, dalam keadaan baik. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah memberi kami nafas baru ini Tuhan. Kami percaya pada hari ini Tuhan, kami menikmati dalam hidup baru ini, bahkan juga semuanya adalah bukan kebetulan, tetapi ini semua rencana-Mu Tuhan yang ingin menggenapi segala kehendak-Mu, rencana-Mu di bumi ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memperingatkan kami dalam ibadah kami bersama pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap apapun yang sudah kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan, khususnya untuk puji-pujian, bahkan juga kesaksian maupun firman-Mu Tuhan, kami mau belajar semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan masa dan tempat ini Tuhan bagi mereka juga yang akan membawa segala bagian dari-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ruangan ini supaya kami terus memuji, memuliakan Tuhan dalam keadaan bebas. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan. Mari ke jemaat Tuhan, kita berdiam diri pada saat ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Saya tidak tahu apa yang kamu rasakan. Mungkin kamu datang dengan beban berat. Mungkin kamu datang dengan segala kegelisahan, segala bebanan-bebanan dalam hidup yang tidak mungkin secara pribadi kita dapat angkat. Tapi saat
Haleluya. Apa kabar Jemaat SIB Kampung Sungai Telimau? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Belum cukup. Apa kabar semua Jemaat SIB Telimau? Bersama Yesus, dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Mari kita naikkan pujian kita. Dalam puji syukur. Haleluya.
percaya kita masih belum puas untuk memuji Tuhan, tapi sudah saatnya kita sebut untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Amin. Mari kita naikkan lagu penyembahan ini dengan sikap tulus ikhlas kita, karena Tuhan Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah. Mari kita katakan.
Oke, sebelum kita sebentar kita akan memberi pada masa yang sama kita akan mendengar kesaksian pribadi daripada rombongan. Oke, jadi semasa kita memberi kita akan mendengarkan kesaksian daripada kawan-kawan kita. Oke. Kita penguasa, saya persilakan Saudara Ambrose untuk menyampaikan kesaksian beliau. Oke, sebelum saya meneruskan kesaksian saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ambrose, yang siapa dari sudah beritahu. Saya berumur 29. Saya sudah kahwin, punya satu bini. Saya baru kahwin bulan 2 hari itu. Saya sebagai bekerja lah di KL. Oke. Saudara tangguh dijalankan, saya memberikan kesaksian saya semasa saya masih sekolah dulu. Tahun 2000 tak silap saya tahun 2017. Masa cuti sekolah pada bulan 12 lebih tahun begitu, saya minta kebenaran kepada ibu saya untuk bekerja part time lah sementara cuti, kan? Tapi orang tua saya tidak suruh saya bekerja, tapi saya ingkar, tidak peduli apa yang orang tua saya cakap, saya lawan sajalah. Okey, saya bekerja sebab saya mau beli handphone. Sebab masa tu semua kawan-kawan saya ada handphone. Jadi saya malulah, saya tak ada handphone. Sebab saya dilahirkan dari keluarga yang miskin lah, bukan sederhana miskin. Saya cakap miskin, kami miskin. Selepas tu saya bekerja, kumpul duit. 2 minggu mau gaji, saya kemalangan. Saya tacat kekal. Kamu tahu apa tacat saya? Ada yang tahu lah, ada yang tak tahu. Tacat saya, tangan saya putus. Umur saya masa 11 tahun tangan saya putus. Sorry, 13 tahun. Semasa saya kena insiden tu, saya memang tidak agak tangan saya putus. Mesin tu mesin pengecut daging. Tangan saya masuk dalam. Saya tak boleh nampak. Cuma saya cuba gerak-gerak tapi tak ada gerak. Saya cuba bergerak tapi tak ada gerak. Tapi saya tidak mau peduli, mesti tangan saya mungkin masih okey. Saya bilang, saya kasih senang hati saya lah. Lepas tu di bulan datang, dan mesin tu dibawa satu kali pergi hospital juga. Hospital kami tak ada pakar bedah, terpaksa bawa pergi Sibu. Jarak Sibu dari Kapit 3 jam kalau pakai Boy Express. Bawalah pakai Boy Express, and then kami sampai dekat Sibu, masuk untuk bedah, dia bedah. Saya sedar dari bedah tu, saya tengok memang sudah tiada tangan saya. Tinggal tangan anak, apa panggil sini? Tangan jari. Okey, yang kecil.
Tapi doktor cakap kemungkinan boleh lah ni. Dia bilang dia mau hidupkan pakai lampu kasih hidup. Tapi tak boleh hidup, terpaksa potong sampai macam ni lah. 2 kali operation. Lepas tu saya memang salahkan Tuhan lah. Kau-kau saya memang salahkan Tuhan. Kalau dia betul-betul wujud, kenapa dia buat saya macam ni? Saya bilang macam tu. Mesti Tuhan ini tak wujud punya. Saya bilang. Saya nekat, Tuhan tiada, neraka tiada, surga pun tiada. Saya sudah jadi orang asing sudah dekat dunia, dekat di mata Tuhan. Saya orang dunia. Saya memang tidak maulah terima Tuhan sebab dia buat saya macam ni. Apa yang saya fikir masa saya kena tangan saya ni, 2 saja. 1, macam mana saya mau kerja. Yang kedua, ada orang perempuan suka saya sebab saya macam ni kan. Tapi puji Tuhan lah, Tuhan bagi satu isteri. Cukup lah tu. Okay, lepas tu saya tidak mau terbuka ataupun mau apa ni, open pada orang ramai. Saya malu lah sebab tangan saya macam ni. Sebab dulu saya sebelum kenal tangan saya macam ni, saya memang atlet. Jadi saya semua hancur. Saya tak boleh ikut atlet. Boleh saja, tapi saya yang tak nak. Sebab saya malu dengan rakan-rakan saya. Adalah orang ejek saya, ada orang tak suka saya lah dengan keadaan saya macam ni. Nah, berbalik kepada saya tidak mau bergantung dengan Tuhan, saya pakai kekuatan saya sendiri lah untuk menempuh hidup saya. Terus terang saya cakap, saya memang lemah dep tu. Sebab saya bergantung dengan kekuatan saya. Walaupun macam tu, saya tetap degil juga. Saya tidak mau percaya Tuhan. Lebih-lebih Tuhan Yesus, saya tidak mau percaya langsung Tuhan Yesus. Lepas tu makin tahun makin hari ujian memang tidak putus dalam hidup saya. Makin hari makin bertambah ujian datang menimpai saya. Satu tiap satu. Dari umur saya 14 tadi sampai 20 tahun saya surrender. Saya sudah penat sudah. Saya surrender. Tuhan, saya sudah penat. Saya menyerahkan diri kepada Tuhan. Doktor, saya pergi gereja dekat kampung saya lebih kurang macam ni. Ini lagi moden saya rasa, sebab ni ada alat muzik. Di kampung saya tak ada. Kalau menyanyi pun menyanyi tanpa muzik. Masa saya menyerahkan diri pergi kampung, pergi gereja dekat kampung saya tu, masa pujian dan penerimaan dinaikkan, kami semua berdiri. Air mata saya memang jatuh walaupun tak ada muzik time tu. Saya rasa jamahan Tuhan ada di dalam saya. Rohnya ada di dalam saya. Dan dia cakap, datanglah kepada aku. Lebih kurang macam tu lah. Datanglah kepada aku, biar kau tidak haus lagi. Dia bilang macam tu. Saya boleh rasa sangat. Masa air mata saya jatuh, saya rasa ada ketenangan di jiwa saya. Ada sukacita di jiwa saya. Dan saya tidak kisahlah orang nak cakap apakah buruk ke pasal saya, apalah. Saya mau bebas, tidak mau diikat dengan macam keadaan saya macam ni. Dan selepas tu saya menyerahkan total saya pergi Tuhan. Berapa minggu atau berapa bulan saya dibukakan jalan untuk pergi ke KL sini, di KL untuk mewakili Malaysia lah. Saya dulu bekas Paralimpik cycling selama 5 tahun. Di situ saya tengok Tuhan bekerja
kalau kita menyerahkan diri kepada Tuhan, Tuhan akan buka jalan dan Dia akan bagi kita kepuasan ataupun sukacita dalam hidup kita. Dia bawa saya jauh dan sampai sekarang saya terus percaya kepada Tuhan Yesus walaupun keadaan saya mungkin tidak boleh tumbuh. Kalau Tuhan terus tumbuh tangan saya pun tidak mau. Saya tidak mau. Saya mau Dia saja. Saya tidak mau tangan saya ini tumbuh. Sebab apa? Sebab saya mau jadi saksi untuk semua orang yang tidak yakin diri. Terutamanya kita yang berada di kampung lah. Macam saya pun orang kampung. Memang salah saya tidak tahu apa-apa. Jangan takut, keluar saja, lakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Yang pertama adalah menjadi saksi. Yang Brother Randy sampaikan malam tadi, jadi saksi. Jangan malu, jangan segan. Sebab Tuhan Yesus kita tu hebat, dahsyat, luar biasa. Banyak pekerjaan Dia di dalam hidup saya. Yang baru-baru ini saya mau buat kesaksian. Yang baru-baru ini Dia baru tolong saya. Masa itu saya tidak cukup kewangan untuk mempersiapkan perkahwinan saya sebanyak 8,000 untuk membayar catering, 4,000 lagi. Apa yang saya buat? Saya bercakap dengan Tuhan Yesus. Saya cari wajahnya. Tuhan, saya bilang begini, kalau Kau suruh saya berhutang, saya akan berhutang. Kalau Kau suruh saya tidak berhutang, saya pun tidak mau berhutang. Itu terserah kepada Kamu. Ini problem saya bilang. Saya mau menyerahkan total ke dalam tangan-Mu. 8,000 lagi untuk bayar catering makanan kami masa kahwin masa itu. Tuhan Yesus pakai hamba-Nya yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan Yesus itu boleh pakai orang yang tak mengenal Tuhan. 8,000 itu macam petik jari saja kalau Tuhan Yesus mau bagi. Banyak kesaksian, tapi ini yang baru terjadi tahun ini lah. Saya percaya Tuhan Yesus itu kalau kita benar-benar dengan Dia, benar-benar mencari wajahnya, Tuhan Yesus akan bercampur tangan dalam hidup kita. Jangan takut, sebab Tuhan Yesus kita ada dimanapun. Cari wajahnya, jangan malas cari wajahnya. Okay, ini saja kesaksian saya. Kalau mau lebih banyak dalam lagi, boleh kita gupi-gupi nanti. Jangan malu tengok saya. Jangan seganlah. Kita sama. Kita keluarga dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Okay, sekian, terima kasih. Haleluya. Kita telah mendengar kesaksian pribadi saudara Bruce, bagaimana Tuhan menolong dia waktu dia tidak yakin diri dengan keadaan dia. Jadi yang mustahil bagi Tuhan untuk kita, bagi kita untuk mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Ya saudara, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Firman Tuhan pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami berjalan tidak akan tersesat. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan kami. Bapa di surga, kami bersyukur kesempatan yang indah kami dapat bersekutu bersama, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, dan terlebih kepada firman-Mu, karena kami bukan hidup oleh roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Engkau. Bapa di surga,
Siapkan setiap anak, setiap kami Tuhan untuk menerima sesuatu yang baru daripada Engkau Tuhan. Berkarya Roh Kudus, berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi saya tetap ucapkan kepada kita shalom semua. Shalom. Sebentar tadi kita mendengar firman Tuhan berkenaan dengan pengaruh. Jadi pengaruh itu kita sebagai anak Tuhan ada 3 bahagian yang kita boleh lakukan, yaitu yang pertama saksi, yang kedua solusi ataupun jawaban, dan yang ketiga adalah saluran. Dan pada pagi hari ini saya rindu untuk berfungsi dengan kita saudara berkenaan dengan tetaplah bersyukur. Katakan bersama dengan saya, tetaplah bersyukur. Tetaplah bersyukur. Suara saya jelas? Oke. Yes, amin. Oke, sahabat, mau kita dalam satu bacaan ayat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Oke, ada yang bawa Alkitab? Saya ulangi lagi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Kalau sudah jumpa, katakan amin. Kalau belum coba, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Sudah jumpa? Oke, amin. Sebelah kiri saya belum mana lagi. Sudah jumpa? Amin. Yes. Oke, saya akan bacakan untuk kita saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ini adalah salah satu pesan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu tetaplah bersyukur. Jadi pertanyaannya, apakah maksud bersyukur? Jadi di dalam bahasa Yunani, bersyukur ini adalah Eucharistio dalam bahasa Yunani-nya. Jadi dalam bahasa Inggris maksud dia give thanks ataupun berterima kasih ataupun bersyukur dalam bahasa Inggris. Jadi kenapa hal ini perlu ada ataupun perlu kita terapkan dalam pribadi kita bersyukur? Maksudnya kita merasa cukup dengan apa yang ada. Kita tahu saudara bahwa manusia dengan kehendak dia memang segala sesuatu tidak cukup. Contohnya kalau kita dapat 1.000, mungkin kita mau 2.000. Bila sudah dapat 2.000, mungkin kita mau lebih lagi. Tapi pada hari ini firman Tuhan menegur kita harus bersyukur. Oke, yang pertama mengenai apakah maksud bersyukur? Sebawa kita saudara, bersyukur ini adalah sebuah ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar daripada mulut kita dengan sepenuh hati, yang kita ucapkan, yang kita keluarkan daripada mulut kita dengan sepenuh hati. Tuhan, saya mau bersyukur dengan apa yang ada. Tuhan, saya mau bersyukur karena saya masih bernafas, karena kita bangun setiap pagi. Kalau kita bernapas itu bermakna Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Ada yang tidak bernafas pada pagi ini? Sudah tentu yang kalau tidak bernafas berada di tempat lain, kan? Jadi pada pagi hari ini, kenapa kita bersyukur? Karena adanya kesadaran rohani. Adanya kesadaran rohani dalam pribadi kita akan kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah lakukan kepada kita. Ya, mungkin kita berada di kampung, tapi apa baiknya kita jauh daripada kesibukan. Kami saudara yang berada di KL, semalam kami kongsi dengan Pasda, kalau berada di KL itu macam tidak pernah tidur. 24 jam jalan. Kalau kita berada di tengah-tengah bandara saudara, kita boleh tengok, kita boleh melihat orang-orang di sana pagi, petang, malam, subuh, pagi, macam tidak pernah tidur, berjalan ya. Jadi itulah kehidupan berada di bandara sana. Pada masa yang sama
kos secara hidup juga agak tinggi saudara. Kalau di sini kita beli bercocok tanam lagi, ada ubi, ada pucuk ubi, kita dapatkan secara percuma. Tapi kalau sana saudara, pucuk ubi saja boleh habis di pasar saudara. Jadi kalau kita lambat saja bikin pasar, pucuk ubi itu cepat habis kalau di sana. Jadi saudara, kita bersyukur dengan apa yang ada. Demikian dengan apa yang saudara Amros kongsikan dengan kita sebentar tadi, bahwa bila kita menyerahkan segala sesuatu dalam Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Apa kata firman Tuhan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan apa yang tidak pernah didengar oleh telinga Tuhan, dan apa yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, Tuhan akan sediakan kepada barang siapa mengasihi Dia. Kepada barang siapa mengasihi Dia, maksudnya kepada siapa yang percaya kepada Dia, saudara. Oke saudara, di dalam segala hal kita baca dalam ayat tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ayat ini ataupun perkataan ini dalam segala hal berasal daripada kata impas, yang bermaksud dalam segala hal, dalam segala situasi, dan dalam segala keadaan. Jadi di dalam segala hal, adakah itu kita dalam keadaan gembira, kita bersyukur. Dalam keadaan susah, maksudnya kita sakit ataupun ada beberapa persoalan yang kita hadapi, kita akan bersyukur. Di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan, kita kena bersyukur. Kenapa saudara? Itu adalah perintah ataupun ajakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Katakan bersama dengan saya, bersyukur. Bersyukur. Oke saudara, yang kedua, kenapa kita mengucap syukur? Karena mengucap syukur ini adalah hal yang dikehendaki Allah. Tuhan mau kita bersyukur. Kenapa? Tuhan mengajar kita ataupun mengajak kita untuk bersyukur. Karena Tuhan itu adalah Maha Pencipta kita. Kenapa kita bersyukur? Kalau kita tidak bersyukur, mungkin segala sesuatu mungkin tidak akan maksudnya mungkin kita mudah tertekan. Perkara ini tidak cukup, kita mudah tertekan, sehingga sukacita ataupun rasa gembira kita hilang. Apa kata firman Tuhan? Ubat yang manjur adalah hati yang gembira adalah ubat yang manjur, tapi hati yang patah mengeringkan tulang. Jadi saudara, kalau kita tidak bersyukur, akan ada saja masalah yang kita hadapi. Tapi bila kita belajar bersyukur, walaupun kurang, walaupun tidak cukup, Tuhan, kami bersyukur karena kami ada pada hari ini. Jadi Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Keselamatan yang kita peroleh melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib adalah kehendak Allah. Kenapa saya katakan seperti itu saudara? Sejak permulaan penciptaan manusia, Tuhan telah merencanakan yang Dia lakukan sehingga hari ini saudara. Setelah Tuhan menciptakan Adam, jadi Tuhan melihat pada manusia pada ketika itu sangat jahat, dan Tuhan memusnahkan ataupun menghapuskan semua umat manusia kecuali siapa? Nuh dan keluarganya. Kenapa saya katakan Nuh dan keluarganya, saudara? Bila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan bagi priority ataupun keutamaan pada orang-orang percaya. Pada ketika itu, saudara, manusia sangat jahat kecuali keluarga Nuh. Tuhan memilih keluarga ini untuk diselamatkan daripada air bah. Jadi bermaksud bila kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan mengutamakan ataupun Tuhan akan melihat anak-anaknya, menyelamatkan anak-anaknya saudara. Jadi saudara, selepas Nuh dan kejadian menara Babel, apa yang berlaku saudara? Manusia pada ketika itu mereka membina menara Babel, dan di situ bermulanya manusia bermegah seakan-akan mau menandingi Tuhan. Tapi Tuhan mengetahui isi hati mereka. Apa yang berlaku saudara? Tuhan serahkan mereka ataupun
serahkan mereka ke 6 bahasa. Pada masa itu terbagi kepada 70 bangsa pada masa itu. Jadi 70 bangsa, Tuhan memilih satu bangsa, yaitu melalui Abraham. Saudara, di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki. Dikehendaki dalam bahasa Yunani ada telima. Telima yang berasal daripada kata telo, yang bermaksud mengingini, ingin, menyukai, ataupun suka. Jadi segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan, ya datang ke dunia untuk menebus kita daripada dosa, adalah keinginan Dia sendiri, saudara. Jadi tidak ada yang menghalang kita untuk kita bersyukur karena perbuatan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Oke, saudara, yang ketiga yang saya boleh kongsikan dengan kita, saudara, hidup di dalam Kristus tidak terlepas daripada bersyukur. 1 Korintus pasal 5 ayat 17. Begini bunyi firman Tuhan, jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Jadi kalau kita mau cari dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya ingin hidup seperti Tuhan Yesus hidup, di dalam perkataan Dia, di dalam tindakan Dia. Amin. Adakah di sini yang percaya pada Tuhan tapi dia mau pergi merampok, dia mau pergi mencuri? Percaya tidak, saudara? Sebab apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita orang percaya pun mau ingin lakukan. Apa yang Dia lakukan, Dia mau menyembuhkan orang-orang sakit, Dia membangkitkan yang mati, dari bangkitkan yang mati. Saudara, begitu besar kasih Allah. Masa Tuhan Yesus berada di dunia, Dia memberi teladan kepada kita untuk ucap syukur. Jadi Tuhan Yesus seringkali mengucapkan syukur itu kepada Tuhan. Kita boleh baca di dalam 1 Yohanes 11:41. Ini menceritakan Tuhan Yesus membangkit Lazarus. Ingat cerita ini? Maka mereka mengangkat batu itu, dalam Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah mendengarkan aku. Ayat ini menceritakan di mana salah satu murid Tuhan Yesus, saudara kepada murid Tuhan Yesus bernama Maria. Dia ada satu saudara laki-laki namanya Lazarus. Jadi ada semasa Tuhan Yesus berada di kota lain, si Lazarus ini sudah sakit. Dia tengah sakit dan beberapa hari kemudian dia meninggal. Dan Maria, itu saudara kepada Lazarus, mengirim pesan kepada Tuhan Yesus yang berada di kota lain untuk menjemput dia datang ke kota Maria. Jadi setelah 4 hari Lazarus sudah mati, baru Tuhan Yesus datang. Jadi apa yang dikatakan oleh Maria? Mereka sangat sedih dengan keadaan yang berlaku sebab kepergian atau kematian saudara mereka Lazarus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bahwa setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak manusia, walaupun dia mati, tapi dia akan dibangkitkan. Jadi saudara, apa kata Tuhan Yesus? Sekali lagi saya baca dalam Yohanes 11:41. Mereka mengangkat, setelah Tuhan Yesus datang di sana dan orang-orang yang berada di sekitar sana mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke langit dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena Engkaulah
engkau telah mendengarkan aku. Jadi apa yang berlaku saudara? Lazarus yang sudah mati 4 hari, dia sudah berada di liang kubur selama 4 hari, bangkit semula karena Tuhan Yesus ada di sana. Tapi yang kita mau belajar di sana adalah Tuhan Yesus pun bersyukur dengan keadaan itu. Mungkin keluarga Lazarus pada kita itu mungkin berduka cita, kan ada sudah tentu kalau salah satu ahli keluarga kita yang Tuhan panggil, mungkin kita merasa sedih. Apalagi kalau orang yang paling kita cintai, paling kita sayang, orang tua kita yang tiada gantinya. Kalau sekiranya mereka pergi, sudah tentu kita akan bersedih. Tapi bersama dengan Tuhan, tiada yang mustahil, saudara. Dan yang kedua adalah di mana Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita untuk bersyukur semasa Dia memberi makan 5.000 orang dengan 2 roti dan 5 roti dan 2 ikan. Di dalam Matius 14:19, seperti yang saya kongsi semalam. Jadi saya bacakan kepada kita, lalu kata Yesus, lalu suruhlah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Di dalam Alkitab versi baru, dia dikatakan mengucap syukur. Tapi dalam Alkitab terjemahan Indonesia, dia tulis itu mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Jadi kenapa mengucap syukur itu sangat penting bagi kita saudara? Karena mengucap syukur itu punya kuasa, ataupun Tuhan memberi teladan kepada kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Saudara, kita yang punya anak, kalau kita mengajar anak-anak kita untuk bersyukur, dan satu hari bila kita pergi ladang dan kita bawa buah-buahan, kami panggil kalau lopak-lopak, ada satu jenis buah-buahan yang ya tumbuh sendirilah, yang kita tidak tanam dia akan tumbuh sendiri. Kita bawa dan kita berikan kepada anak-anak, dan mungkin ada satu anak yang tidak dapat, yang lain dapat 2, yang satu dapat 1. Jadi kalau respon anak kita, mereka bersungut-sungut, kenapa mereka dapat 2, saya tidak. Jadi sudah tentu kita akan merasa, apakah dia tidak ingat dengan apa yang saya ajar untuk bersyukur. Tapi kalau sebaliknya saudara, tidak apa, ayah tidak apa, saya dapat 1, mereka 2, saya sudah bersyukur karena dapat 1. Jadi apa yang kita rasakan sekiranya anak-anak kita bersyukur dengan apa yang kita terima, sudah tentu kita senang. Demikian dengan Bapa di sorga, apapun yang kita terima, banyak kan, sedikit ataupun sedikit, kita merasa kita berada di zona gembira ataupun kita menghadapi masalah, kita tetap bersyukur. Tahu saudara bahwa Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya mengucap syukur kepadanya. Saudara, pada hari ini kita dapat mendengar kesaksian hidup yang daripada saudara Ambrose. Bagi saya secara pribadi, saya sangat terdorong bagaimana dia menjalani hidup ini. Saudara, dulu saya Panda driver delivery di KL sana. Jadi ada saya nampak yang dia punya tangan palsu, karena tangan dia pendek sejak dari kecil, jadi dia guna tangan palsu dia. Dan itu sangat, itu cuma dia lakukan untuk orang lain tidak nampak dia dalam keadaan seperti itu. Tapi bila saya melihat dia ada post
di dalam sosial media yang keadaannya seperti itu. Jadi walaupun dengan keadaan dia seperti itu, dia tetap melakukan kerja, ataupun dia tetap mau bekerja keras untuk hidup dia. Bahwa siapapun akan menerima berkat kalau dia bekerja keras. Ada beberapa pribadi saudara pengalaman waktu memberi makan kepada gelandangan di bandar sana. Ada yang sempurna dia punya tubuh badan, tapi dia mengemis. Ada yang mengemis. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini menegur kita sekali lagi bagaimana kita harus bersyukur di dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup ini. Apapun pekerjaan kita, apapun yang kita alami, kita tetap bersyukur saudara. Walaupun kita tahu saudara, ramai di bandar sana, walaupun dia tinggal di bandar, tapi dia di tempat tidur. Ada yang tidur di tepi, di depan bangunan, walaupun di bandar. Jangan kita bersusah ataupun bersungut-sungut kalau kita tidak makan makanan yang sedap. Sebab ada orang yang tidak mungkin dapat makan sekali dalam sehari. Kita bersyukur mungkin hari ini ada ayam, ada ikan karena kita dekat dengan sungai. Kita boleh menjala, memancing ataupun memanah. Kalau yang tahan sejuk lah. Semalam pergi mandi sana, sangat sejuk. Dan pengalaman semalam kami tidur di ruangan ini sangat sejuk. Jauh melebihi keadaan di bandar. Kalau di bandar kami perlukan ekor, jadi semua perlu ekor. Tapi di sini free ekor. Jadi kita bersyukur dengan keadaan seperti ini saudara. Mungkin tempat lain tidak ada, tapi kita di sini kita menikmati dengan percuma. Kalau di bandar saudara, kau kena bayar bil. Setiap bulan kau kena bayar bil, tapi di sini bila-bila saja. Jadi tidak pernah off, pagi, petang, malam, sentiasa tanpa bayar 1 sen. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada ataupun apa yang kita nikmati sekarang. Dan satu lagi saudara, jangan kita cemburu dan kita bersusah hati kalau kita belum ada kendaraan. Kenapa saudara? Ada yang setiap hari jalan kaki berkilo-kilometer walaupun tinggal di bandar. Jadi kita bersyukur dengan apa yang ada fasarana yang kita nikmati hari ini. Karena saya percaya bahwa berkat Tuhan untuk setiap kita adalah yang terbaik. Amin. Ada saudara yang selalu marah anak-anaknya, kau ini tidak pandai dengar. Kalau ini belajar pun kau cepat lupa. Tapi saudara, ada keluarga yang menginginkan anak, sudah berbelasan tahun mereka tidak punya anak. Jadi saudara, kalau kita punya anak, bersyukurlah. Kalau kita, walaupun kadang mereka ya mungkin dalam usia kecil, mungkin masa ataupun fase mereka jalan sana ataupun ya fase mereka bertumbuh. Tapi bersyukurlah dengan apa yang ada. Dan kita bersyukur karena ada kawasan tanah kita sendiri di sini. Kalau di bandar saudara, 1 kaki mahal saudara. Kalau di bandar. Jadi kita bersyukur dengan kawasan tanah kita boleh melakukan macam mana kita mau berbakti kepada tanah kita, mau tanam apa, itu suatu peluang bagi kita. Saudara, waktu pandemik 2 tahun di bandar sana, pergi mana-mana pun tak punya jalan. Di sini macam mana keadaan pandemik? Boleh jalan-jalan kan? Kawasan kampung saudara. Kalau di sana saudara, di sana kan kau jalan saja kan guna kendaraan. Jadi kau jalan saja pun kalau guna kereta, guna tol bayar juga.
Jadi kadang ada tenas yang kadang bayar juga. Jadi masa pandemi pada ketika itu cuma barisan hadapan, maksud saya bagian perubatan, bagian pertahanan bertugas ketika itu yang boleh rentas daerah. Jadi dan begitu ramai yang terkesan dengan keadaan seperti itu. Bila jumpa bertemu dengan beberapa gelandangan di sana, ada yang daripada ada yang daripada Kelantan, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak. Bila bertanya dengan mereka, kenapa mereka tidak tinggal di rumah, mereka cakap kami dibuang kerja. Dan begitu ramai syarikat-syarikat besar yang membuat pengurangan kerja pada ketika itu karena sumber pendapatan company ataupun syarikat kurang. Jadi mereka terpaksa buang kerja. Jadi mereka yang tidak berpendapatan tinggi tapi dibuang dan sangat kesian lah. Mereka terpaksa cari tempat tinggal yang sementara. Jadi kita bersyukur saudara, kita ada rumah, kita boleh menikmati berkat Tuhan yang begitu indah sekali di tempat ini. Saya sangat bersyukur dapat berjumpa dengan kita di tempat ini, karena walaupun jauh perjalanan masuk di tempat ini, saya tidak dapat bayangkan kawasan kampung yang begitu cantik sebenarnya, saudara. Sangat kagum dapat peluang bersama dengan kita di tempat ini, bersama juga dengan tim. Mula-mula sampai sini ada kaki pas, tapi masa cakap kamu tunggu sejak petang nanti. Kami mandi sangat sejuk, dan kami sangat bersyukur karena dapat menikmati itu di kampung ini. Saudara, pesan Tuhan kepada kita pada hari ini, saya ulangi lagi untuk kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, adakah keadaan itu baik atau tidak baik, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Jadi saudara, kita hendak bersyukur, kita perlu bersyukur dalam segala. Itu saja saudara untuk pengungsian saya pada pagi hari ini. Dan saya percaya firman Tuhan cukup sederhana dan cukup jelas bagi kita untuk memahami apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang kita perlu bawa setiap hari. Kadang ada orang tidak dapat tidur. Kalau saudara orang kaya, apa masalah orang kaya? Dia tidak dapat tidur karena bagaimana dia mengelola keuangan. Ada satu cerita saudara sebelum saya habiskan. Seorang kaya, jadi dia sudah sangat berjaya dan memiliki harta yang sangat banyak. Satu hari dia memutuskan untuk balik kampung. Dia balik kampung dan bertemu dengan orang tua dia. Dia bertemu dengan ibu dia karena ayah dia sudah lama meninggal. Jadi bila sudah malam, waktu malam, dia melihat ibu dia tidur sangat nyenyak. Jadi dia bangunkan, bangun mak. Dia cakap, dia bertanya kepada mamanya, mak, boleh nggak saya beli 2 jam masa tidur mak? Maksudnya dia mau beli masa tidur, maksudnya dia tidak dapat tidur karena teringat dengan harta-harta dia. Itu masalah dia. Jadi boleh saya beli 2 jam masa tidur mak? Maksudnya dia mau beli masa tidur supaya dia dapat tidur lah. Tapi saudara, mungkin kita boleh beli tilam yang tebal, yang sangat bagus, tapi kita tidak boleh beli tidur kita. Mungkin kita tidak boleh tidur. Mungkin kita boleh beli jam besar, ataupun jam, ada smartwatch, tapi kita tidak boleh beli masa. Mungkin kita boleh beli rumah, tapi kalau kita selalu off station, siapa yang menikmati rumah itu? Mungkin kalau kita ada pembantulah yang menikmati rumah itu. Jadi saudara, ada beberapa bahagian dalam hidup ini yang tidak boleh dibeli dengan uang.
Jadi saudara, tetap bersyukur dengan apa yang kita terima pada hari ini. Serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuka jalan. Nah, kita berdoa saudara untuk firman Tuhan yang kita dengar. Bapak di surga, terima kasih Tuhan kesempatan kami pada hari ini. Kami dapat belajar tentang bersyukur ya Bapak di surga. Ampuni kami ya Tuhan, sekiranya selama ini Tuhan kami bersungut-sungut, kami tidak puas hati dengan keadaan kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur kami dapat belajar ya Tuhan. Karena inilah kehendak Engkau di dalam kehidupan kami. Kami harus bersyukur di dalam segala hal ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah gembala yang baik, yang tidak akan membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami bersendirian yang di surga. Bapak di surga Tuhan, meteraikanlah firman-Mu dalam setiap hati kami. Dan kami percaya, kami tidak akan sama lagi ya Bapak di surga. Dan hari demi hari Tuhan Yesus, kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami semakin mengasihi sesama. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ya Bapak di surga. Hamba-Mu sampai di sini ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu Tuhan akan bekerja di setiap hati kami, di setiap pribadi kami Bapa di surga, sehingga kami menjadi saksi kepada orang-orang yang ada sekeliling kami, dimanapun kami berada. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau telah berikan ya Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, hanya untuk menebus kami daripada dosa. Karena Engkau mau menyelamatkan kami ya Tuhan Yesus. Bapak di surga, begitu banyak hal yang kami alami dalam hidup ini, di dalam dunia yang fana ini ya Tuhan. Tapi kami rindu ya Tuhan untuk bersama dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang taat, sehingga kami berjumpa dengan Engkau waktu Engkau datang untuk kami berdua. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu yang duduk mendengar demikian hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga sidang ini ya Tuhan. Kami percaya ya Bapak di surga, bahwa ada rencana-Mu yang besar di dalam sidang ini di kampung Sungai Telimal ini ya Bapak di surga. Bapak di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa, bagi kemuliaan juga bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kita sudah diberkati dari semalam sampai hari ini. Jadi semalam kita sudah diberkati, yaitu semalam itu untuk menjadi pengaruh, ya, jadi pengaruh kepada suku bangsa kita, keluarga kita. Pada hari ini satu ayat firman Tuhan yang sangat diberkati, yaitu mengucap syukur. Jadi kira-kira di dunia ini yang kita miliki itu sumber dari mana? Dari Tuhan kan? Oke, baik sumber makanan, sumber kesehatan, sumber kesembuhan, sumber yang ada di bandar dan juga di kampung, semuanya dari Tuhan. Amin. Oke, jadi sebab itulah bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, harus kembalikan kepada Tuhan, yaitu mengucap syukur. Amin. Oke, firman Tuhan sangat diberkati, dan juga bagi saudara, kesaksian saya sangat tersentuh. Karena kesaksian itu apa yang dikatakan, dia kalau kesaksian bagi saya itu, saya hanya berkata-kata, saya mendengar, mungkin saya melihat, mungkin saya ya macam itu, tapi saudara ini memberi kesaksian dengan begitu nyata. Amin. Jadi mulalah pada hari ini, dan kita sudah belajar kedua firman Tuhan, bahkan juga kesaksian. Jadi inilah satu contoh bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita lihat apa yang dia sampaikan selepas tadi, karena kita tidak boleh apa yang dia kongsikan tadi untuk
memuaskan dirinya untuk mencapai apa yang dia perlu. Dia melanggar dari nasihat keluarga dan juga terus melakukan semuanya apa yang dia mau. Jadi akhirnya dia menerima sesuatu pada dirinya sendiri. Itu contoh yang kita sudah lihat, dan itu contoh yang lebih nyata yang kita lihat bahwa pada hari ini bagi kita yang sudah percaya pada Tuhan, marilah kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan terus meresponi firman Tuhan dan kesaksian pada hari ini, supaya kita menjadi pengaruh pada yang lain, bahkan juga pada hari ini supaya kita juga bersyukur apa yang kita miliki. Ya, bukan hanya kita bersyukur melalui makanan dan apapun, tetapi dalam firman Tuhan katakan kita jatuh, apapun kita sakit, kita harus bersyukur. Jadi itu adalah satu tujuan Tuhan. Ya, satu dulu saya mengalami sakit. Jadi apa yang teringat dalam pemikiran saya bersyukur pada Tuhan karena Tuhan memberi saya sakit. Jadi apakah tujuan begitu? Tujuannya Tuhan memberi kita sakit pada hari ini, berarti Tuhan mau kita terus kembali percaya kepada Dia dan terus berdoa pada Dia. Itu tujuannya. Ya, jadi kita harus bersyukur pada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tidak dapat memberi apa-apa kepada mereka, tetapi kita memberi hanya doa kita pada mereka. Tuhan memberkati keempat mereka ini supaya mereka juga menjadi saluran berkat di mana saja mereka pergi, di mana saja mereka berada. Mungkin lebih lagi di tempat mereka, di kampung mereka ataupun di KL, dan kita terus berdoa untuk mereka menjadi saluran berkat di mana-mana. Oke, itu saja yang saya berikan. Dan dengan itu sebelum kita berdoa untuk mereka, dan juga kita terus berdoa karena mungkin esok 15 saya akan datang lagi. Saya akan bawa seorang untuk melihat tapak gereja, karena ini adalah satu perancangan kita ke depan ini supaya ada gedung yang lebih besar lah. Oke, kita berdoa supaya tidak ada halangan. Sebenarnya ada satu kawan juga semalam tuh, dia telepon saya, dia cakap, Pastor, saya sudah ada di luar negara ini. Dia kata, macam mana kamu perlu gereja kan? Karena ini adalah satu dalam hati saya ini satu berkatlah bagi Tuhan. Dia cakap, kalau kamu sudah bersedia, kami akan meeting malam ini. Saya cakap dengan dia, oke, berdoa sajalah. Oke, karena apa yang saya pikirkan, sebab ada dua orang ini yang mau untuk sponsor untuk gereja inilah. Oke, kita berdoa karena saya sudah beritahu dengan presiden juga. Presiden itu katakan tidak apa kalau ada orang yang mau menyumbang untuk membuat gereja, jadi teruskan, dia katakan begitu. Oke, tapi bagaimanapun kita berdoa. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mereka semua dalam pelayanan mereka, dan hari ini mereka pulang. Kita serahkan mereka dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan terus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Saya minta Asmin akan mengaminkan doa kita. Mari kita sama. Bapa kami di surga, Bapa Tuhan Yesus, hari kami di bumi, Tuhan semua kepada kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan melalui hamba Tuhan yang sudi datang untuk memberi kami berkat yaitu firman, bahkan puji-pujian penyembahan. Bapa, kami berkati melalui pelayan mereka Tuhan semalam dan pagi ini. Kami tahu Tuhan mengasihi kami, meskipun kami tidak pernah bertemu ya Bapa, tapi pada hari ini Tuhan mengasihi kami dengan memberi kami pertemuan yang indah ya Bapa di tempat ini, di mana kami dapat menikmati ibadah bersama, dan kami percaya bahwa setiap kami Tuhan pada pemerintah yang menerima
hati yang baru, jiwa dan pikiran yang baru, di mana kami tadi urapi dengan kuasa firman Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus biar kami terus bertumbuh di dalam hal rohani supaya kami menjadi berkat, menjadi contoh bagi suku bangsa kami Bapa. Terima kasih Tuhan, semuanya akan bergabung dan sebentar lagi Tuhan kami akan keluar, kami memberkati untuk saudara dan saudari yang sudah memberikan kami pelayanan pada pagi hari. Kami memberkati mereka Tuhan dimanapun mereka pergi bekerja dan dimanapun mereka tinggal, dimanapun mereka pergi membuat pelayanan. Tuhan Yesus Engkau Tuhan memberkati mereka Bapa. Meskipun kami pada hari ini tidak memberi apa-apa, tapi kami tahu bahwa Tuhan akan memberi mereka kesehatan, kemampuan, hikmat dan juga tenaga untuk mereka lakukan hal-hal yang Engkau berikan kepada mereka Bapa bagi menjangkau suku bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan kami mohon pimpinan Tuhan memberkati mereka Tuhan, di mana kesehatan, keluarga, pekerjaan dan juga kehidupan mereka Bapa, dimanapun mereka tinggal ya Tuhan, terus menyertai mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami dan mempertemukan kami terbaik dengan kata yang baik, yaitu bahwa Tuhan juga hasil yang indah bagi kami semua. Terima kasih kepada kami. Dalam Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, jadi saya ada pantun sedikit untuk tim lah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita bernumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Oke, ada lagi sedikit pastor. Oke, kami ada sedikit untuk kenang-kenangan di sini ya. Jadi saya persilakan pastor untuk di hadapan juga. Pastor, mari. Kami ada sedikit kenang-kenangan untuk ngomong semua terima. Jadi kami pun mau diingati. Saudara, walaupun kami tidak ramai, tapi kami mau diingat. Okay. Ini sedikit kenangan-kenangan daripada Nela. Oke, terima kasih.